Ya, jadi dengan pelaksanaan IRUP ini kan memang prosesnya semua elektronik gitu ya. Jadi pemodal kalau mau menyampaikan hak suara pakai elektronik, emiten juga cukup menyediakan tempat yang space-nya tidak terlalu besar gitu ya, dan tidak perlu menyediakan makanan yang banyak karena prosesnya itu kan semua by sistem semua gitu ya. Jadi dengan demikian manfaatnya akan diterima emiten pertama ialah mengenai penghematan biaya untuk memberikan kemudahan partisipasi investor untuk bisa hadir pada saat IRUP ini. Karena dengan IRUP ini berarti kan setiap investor yang ada di Indonesia atau di luar negeri pun mereka bisa memberikan suaranya melalui sistem ini. IRUP ini memang ada dua menu besar memang. Pertama e-proxy, yaitu memberikan hak kuasa gitu ya. Dan juga untuk memberikan suaranya. Dengan cara ini memang tidak ada dokumen-dokumen lagi yang harus disubmit dengan pemberian proxy tadi. Jadi kelebihan easy to say itu yang mungkin saya perlu tambahkan, investor itu udah bisa kasih votingnya itu di sebelum RUPS. Sobat Cari Tahu, kembali lagi di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia, dan sekarang kita bersama Custodian Central Efek Indonesia masih dengan Pak Gus Renaldi Ahyar, Kepala Divisi Jasa Kustodian dari KSEI. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan IRUPS ya. Jadi Pak Gus, mungkin saya lanjutkan ya, kira-kira jadi manfaat utama nih buat teman-teman emiten ya, dan juga investor ya terkait dengan IRUPS ini seperti apa sih, kalau bisa dielaborasikan lagi? Ya, jadi dengan pelaksanaan IRUP ini kan memang prosesnya semua elektronik gitu ya. Jadi pemodal kalau mau menyampaikan hak suara pakai elektronik, emiten juga cukup menyediakan tempat yang space-nya tidak terlalu besar gitu ya, dan tidak perlu menyediakan makanan yang banyak karena prosesnya itu kan semua by sistem semua gitu ya. Jadi dengan demikian manfaatnya akan diterima emiten pertama ialah mengenai penghematan biaya. Karena dengan adanya IRUPS ini emiten tidak perlu menyediakan ruangan yang besar untuk bisa menampung pemegang saham yang besar. Jadi dengan penghematan biaya kan akan muncul di situ. Yang kedua juga untuk memberikan kemudahan partisipasi investor untuk bisa hadir pada saat IRUP ini. Karena dengan IRUP ini berarti kan setiap investor yang ada di Indonesia atau di luar negeri pun mereka bisa memberikan suaranya melalui sistem ini. Mereka cukup login, masuk ke sistem Easy KSEI, mereka kasih suaranya. Nah itu partisipasi investor di seluruh dunia itu bisa masuk sepanjang dia punya saham yang melakukan RUPS tadi. Terus yang ketiga, keamanan dan transparansi. Nah, sistem kami ini kita jaga keamanan dan transparansinya. Dan setiap investor yang bisa masuk itu nggak sembarangan investor bisa masuk. Kalau Zoom bisa aja tiba-tiba ada orang masuk gitu ya. Tapi dengan Easy KSEI ini yang bisa masuk ialah investor yang punya rekening efek. Ketika masuk, mereka harus masuk melalui akses KSEI. Dimana kalau masuk akses KSEI kan memang itu udah ada otorisasinya. Ada personalisasi sendiri. Ya. Yang masuk ke situ ya orang yang bersangkutan. Di situ dia langsung bisa memberikan suaranya. Dan juga ini juga tujuannya juga untuk meningkatkan kepercayaan investor juga gitu ya, untuk adanya Easy KSEI. Terus yang keempat, efisiensi administrasi gitu ya. Jadi dengan ada IRUPS ini memang ada dua menu besar memang. Pertama e-proxy, yaitu memberikan hak kuasa gitu ya, dan juga untuk memberikan suaranya. Dengan cara ini memang tidak ada dokumen-dokumen lagi yang harus disubmit dengan pemberian proxy tadi. Cukup ketika proxy saya kasih ke Mas Gilman, otomatis Mas Gilman bisa hadir masuk ke situ tanpa perlu ada dokumen lagi. Jadi secara kuasa lebih cepat, lebih mudah, aksesibilitas buat semua investor, baik itu investor yang ada di domestik ataupun di global. Kadang juga kita di sini kan investor tinggalnya di Aceh, tapi kan mau ikut RUPS ya, jadi bisa. RUPS-nya sementara di Jakarta, most likely memang banyaknya di kota-kota besar lah ya, Jakarta, Surabaya ataupun kota lain, gitu ya. Jadi dan juga terakhir mungkin kepatuhan regulasi, Mas. Jadi dengan ada ini maka mereka ini yang emiten-emiten yang melaksanakan RUPS ini sudah memenuhi pelaksanaan IRUPS ini secara elektronik, karena ini sudah mengarah kepada digitalisasi yang sesuai dengan arahan dari OJK ya, di POJK 15 dan POJK 16 tahun 2020. Ya, POJK 15 dan POJK 16. Oke. Mungkin balik ke implementasinya nih, kira-kira mekanisme teknis penyelenggaraan RUPS melalui IRUPS itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita bicara implementasinya dan juga tantangan dalam penggunaan IRUPS. Ya. Kalau teknisnya jadi gini. Jadi untuk emiten memang akan melakukan beberapa kegiatan memang.
Ini memang kata orang nih, bolanya di emiten nih kalau pakai Easy Kesei. Jadi kami Kesei menyediakan sistemnya, emiten yang tinggal menggunakan sistem ini. Jadi emiten itu pertama harus menginput data-data kegiatan RUPS-nya. Kapan recording date, kapan RUPS-nya, lokasi di mana gitu. Itu mereka sudah buat. Nah, ketika diinput itu akan muncul langsung sistem kami langsung kirim tuh. Namanya iklan pemberitahuan. Kita kirim melalui email ke setiap pemegang saham gitu ya. Terus yang kedua, menjelang tanggal recording date itu kan akan ada iklan panggilan. Ya, nah, panggilan. Setelah tanggal recording date itu dikasih kesempatan untuk emiten untuk mengupdate data-data RUPS-nya. Mengenai agendanya apa, tanggal, tempat, lokasi yang detail. Mungkin kalau sebelumnya ketika iklan pemberitahuan belum tahu nih lokasi di mana, hotel mana belum. Tapi di sini udah harus dijelasin gitu ya. Kalau memang mau melakukan aksawatnya di kantor, udah sebutin di mana lokasi tempat, dan agendanya semua disebutkan, berapa agenda disebut secara detail. Dan juga di waktu itu juga emiten sudah bisa memberikan materi-materi RUPS-nya. Seperti mungkin kalau ada slide presentasi, atau tayangan, atau misalnya ada laporan keuangan, itu bisa diupload ke aplikasi Easy. Nah, langsung ketika udah dipasang itu, emiten kita minta melakukan konvo namanya. Konvo tuh kalau kita umumkan, diumumkan ke semua orang. Jadi dengan cukup dipencet aja, klik konvo, itu otomatis semua terkirim. Jadi iklan yang detail itu akan terkirim melalui email kepada pemegang saham yang memang punya saldonya langsung. Jadi kita kirim yang untuk iklan panggilan nggak semua investor gitu ya, tapi kepada investor yang punya saham yang melakukan RUP itu. Ya. Jadi investor saham emiten tersebut gitu ya. Betul. Yang memang punya haknya untuk datang karena kan ada recording date ya. Betul. Jadi ada announcement is made sama nanti convocation. Ya. Itu. Jadi announcement adalah pengumumannya teman-teman ya. Biasanya kan ada pengumuman dulu kapan mau RUP segala macam. Nanti yang berhak untuk memberikan suara itu investor-investor pemegang saham yang masih punya saham sampai tanggal berapa, itu kan bicara recording date. Terus setelah itu biasanya ada pemanggilan. Betul. Convocation gitu ya, pemanggilan. Nah, di panggilan itu biasanya udah fix tuh ya, Pak, udah ya, fix. materi, agenda segala macam. Ya nanti tinggal tunggu kapan waktu RUPS-nya berlangsung. Betul. Nah, oke. Itu bicara sekelumit terkait dengan mekanismenya ya. Nah, kira-kira masih ada tantangan, ada kendala yang dihadapi oleh emiten ataupun oleh investor selama ini ya dalam pengaplikasian sistem e-RUPS? Sebenarnya kalau kendala sih lebih kepada penyediaan infrastruktur aja sih Mas, gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau untuk, karena semua elektronik, jadi fasilitas elektroniknya tuh harus disiapin gitu ya. Jadi kalau misalnya emiten ya dia harus siapkan ya komputernya, gitu ya. Terus ruangan yang memang bisa menampung untuk menayangkan kegiatan secara elektronik itu, dan juga jaringan internetnya itu memang itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi karena mau nggak itu nggak bisa online. Betul. Jadi jaringannya harus internetnya yang kuat gitu ya, dan disiapkan juga backup. Kalau misalnya tiba-tiba jaringan utamanya problem, itu disiapin yang backupnya. Nah, dari sisi pelaksanaan sih kita udah buat fleksibel mungkin. Jadi untuk bisa menayangkan lokasi gitu, tempat pemimpin rapat, audiens itu bisa ditaruh di mana-mana. Jadi sistem kita udah kita siapkan untuk mempermudah emiten juga menempatkan kamera-kamera. Kamera juga cukup pakai notebook aja gitu ya. Sama mungkin kamera yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah pemodal nanti bisa melihat acara RUPS-nya. Nah, kalau dari sisi pemodal sebenarnya karena itu elektronik, sebenarnya pemodal itu sebenarnya cukup menyediakan ya komputer lah. Namanya juga mau lihat secara elektronik ya komputer mau nggak mau gitu ya. Dan so far saya lihat sih pemodal Indonesia rata-rata sudah punya komputer dan juga handphone. Karena dengan Easy Kesei ini investor bisa nonton RUPS itu secara dari handphone aja. Nah, ya tinggal handphone aja disediakan sama jaringannya yang kuat juga, stabil gitu ya. Jangan lagi naik motor, nonton gitu, kan jaringannya goyang-goyang. Jadi di tempat yang stabil lah, jadi supaya ya bisa melihat pelaksanaan RUPS secara tenang dan fokus sesuai dari agenda yang disampaikan oleh pemimpin rapat setiap emiten. Oke, jadi itu ya mungkin ya di sisi kendala itu lebih kepada infrastruktur di masing-masing
baik itu di investor ataupun di emiten. Betul. Dan yang paling penting mungkin yang terkait jaringan kali ya, karena memang semuanya kalau online Iya. otomatis butuh jaringan yang stabil buat streaming juga ya Pak ya, karena itu live streaming kan. Betul. Untuk si IRUP sendiri. Nah, peran investor dalam ekosistem IRUP tadi mungkin udah dijelaskan sebagian ya. Nah, kira-kira bagaimana sih biar mereka bisa lebih aktif berpartisipasi ya? Selama ini memang mungkin mereka udah punya akses, udah bisa ikut IRUPS juga segala macam. Nah, kira-kira nih peran investor ke depan kira-kira dalam ekosistem IRUPS ini bagaimana mereka bisa partisipasi lebih aktif? Jadi kalau ini memang peran investornya memang lebih banyak, kita memang harus banyak melakukan sosialisasi sih kepada investor-investor tentang pentingnya itu RUPS gitu kan. Karena kan RUPS itu tuh ranahnya perusahaan paling tinggi gitu kan ya. Nah itu pemodal atau investor tuh harus mengetahui hal ini. Dengan demikian, dengan mereka tahu pentingnya RUPS, mereka akan mengetahui gimana cara bisa ikut RUPS. Nah dengan adanya isi keseh itu memang itu sudah akan mengakomodir keperluan investor untuk bisa hadir di RUPS secara elektronik. Dan dengan sistem ini juga akan kita buat secara efisien gitu ya, dan juga elektronik, dan juga prosesnya pun dari sisi emiten akan lebih rendah biayanya, lebih murah biaya, dan karena untuk biaya operasional untuk penyiapan ruangan-ruangan tidak perlu yang besar-besar gitu ya. Dan tapi memang saat ini masih ada kendala, ada investor-investor yang memang hobinya datang gitu ya. Hobinya emang datang offline. Hobi datang offline gitu ya, dan itu emiten memang agak nggak bisa nolak gitu kalau dia datang. Jadi maka di sini pun di forum ini kita mohon mungkin bisa dari sisi asosiasi emiten tuh membuat sedemikian rupa untuk iklan panggilan tuh diatur gitu ya, supaya nanti yang tolong yang hadir itu ya utamakan yang elektronik lah. Karena kan investor kan pengen tuh memberikan masukan pada perusahaan ya, datanglah dengan elektronik gitu. Jadi jangan sampai rame-rame justru malah jadi nggak jelas gitu. Wow, waktunya lama untuk registrasi. Justru dengan elektronik itu mereka udah bisa langsung ya. Jadi kelebihan easy keseh itu yang mungkin saya pertambahkan, investor itu udah bisa kasih votingnya itu di sebelum RUPS. Di RUPS ini memang ada dua menu besar memang. Pertama e-proxy, yaitu memberikan hak kuasa gitu ya. Dan juga untuk memberikan suaranya. Dengan cara ini memang tidak ada dokumen-dokumen lagi yang harus disubmit dengan pemberian proxy tadi. Jauh sebelum pelaksanaan RUPS. Tapi emiten memang belum bisa lihat. Jadi kita hanya merecord aja. Siapa yang sudah kasih vote sebelum RUPS itu udah bisa di situ. Dari misal agenda ada 7, ada investor saya mau yang dari agenda 1 saya setuju, agenda 2 saya nggak setuju, itu udah bisa di-input. Udah bisa rekam. Pas hari H registrasi dibuka itu langsung tuh udah penuh siapa yang sudah voting gitu ya, walaupun belum bisa kebuka. Kan nanti kebukanya hasil suaranya yang elektronik itu pada saat pelaksanaan setiap agenda. Itu semua yang udah ke-record sebelumnya akan muncul di situ. Jadi emiten belum bisa lihat sih, tapi dari sistem kami sudah bisa menyimpan semua record-record itu. Makanya itu kelebihan easy keseh. Jadi investor bisa nyicil votingnya jauh beberapa hari sebelum tanggal RUPS-nya. Namun itu juga Mas Gilman, ketika hari H-nya dia juga bisa vote. Dia saya lihat-lihat dulu nih. Tapi pada hari H-nya dia mau nge-vote di situ juga bisa. Oke. Masuk lagi ke easy keseh, dia nge-vote di situ bisa. Oke. Mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia bersama dengan KSEI.